Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisa Kebutuhan Pelatihan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Hafizah Hanim, NPM 1915310045, dan teman saya Dewiana, NPM 1915310037. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan pelatihan atau training need assessment adalah suatu langkah yang dilakukan sebelum penelitian dan merupakan bagian terpadu dalam merancang pelatihan untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang materi, alokasi waktu tentang materi, dan strategi pembelajaran yang sebaiknya diterapkan dalam penyelenggaraan pelatihan agar pelatihan bermanfaat bagi peserta pelatihan. Dari analisa ini akan diketahui pelatihan apa saja yang relevan bagi suatu organisasi pada saat ini dan juga di masa yang akan datang. Analisa kebutuhan pelatihan merupakan sebuah analisa kebutuhan di tempat kerja yang secara spesifik dimaksudkan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang menjadi prioritas dalam. Selanjutnya, definisi analisa kebutuhan pelatihan menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Marison, kebutuhan adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kondisi yang sebenarnya. Keinginan adalah harapan ke depan atau cita-cita yang terkait dengan pemecahan terhadap suatu masalah. Sedangkan analisa kebutuhan adalah alat untuk mengidentifikasi masalah guna menentukan tindakan yang tepat. Selanjutnya, menurut Brown, analisa kebutuhan merupakan proses yang berkelanjutan pengumpulan data untuk menentukan apa kebutuhan pelatihan ada, sehingga pelatihan apa yang dikembangkan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Selanjutnya, tujuan analisis kebutuhan. Menurut Johannes Popu, yaitu memastikan bahwa pelatihan memang merupakan salah satu solusi untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja pegawai dan produktivitas perusahaan. Selanjutnya, memastikan bahwa para partisipan yang mengikuti pelatihan benar-benar orang yang tepat. Dan selanjutnya, memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan selama pelatihan benar-benar sesuai dengan elemen-elemen kerja yang dituntut dalam suatu jabatan tertentu. Selanjutnya, fungsi analisa kebutuhan pelatihan. Yang pertama, mengumpulkan informasi tentang skill, knowledge, dan feeling pekerja. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang job content dan job context. Yang ketiga, mendefinisikan kinerja standar dan kinerja aktual dalam rincian yang operasional. Yang keempat, melibatkan stakeholder dan membentuk dukungan. Yang kelima, memberi data untuk keperluan perencanaan. Tingkatan analisa kebutuhan pelatihan. Menurut Noy, analisa kebutuhan pelatihan dalam suatu organisasi berada dalam 3 tingkatan atau level analisa, yaitu 1. Analisa kebutuhan pada level organisasi, yaitu analisa berkaitan dengan kinerja seluruh organisasi. Kedua, analisa kebutuhan pada level tugas atau pekerjaan, yaitu analisa yang mempengaruhi kelompok pekerjaan tertentu atau tugas-tugas tertentu di organisasi. Yang ketiga, analisa kebutuhan pada level individu, yaitu yang mempengaruhi kinerja individu atau yang menjadi kebutuhan individu. Analisa kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu yang pertama, task analysis. Analisa yang berfokus pada kebutuhan tugas yang dibebankan pada suatu posisi tertentu. Tugas dan tanggung jawab posisi ini dianalisa untuk diketahui jenis keterampilan apa yang dibutuhkan. Di sini kemudian dapat ditentukan jenis training semacam apa yang diperlukan. Jadi dalam analisa ini yang menjadi fokus adalah tugas posisi, bukan orang yang memegang posisi tersebut. Selanjutnya yang kedua, person performance analysis. Analisis yang berfokus pada kinerja yang memegang posisi tertentu.
Analisis ditujukan untuk mengetahui kekurangan dan area pengembangan yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Dari sini dapat disusun jenis training apa saja yang diperlukan untuk orang tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dewiana. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk pelatihan. Yang pertama ada lingkungan. Perubahan teknis dan peraturan lingkungan mewajibkan karyawan untuk memiliki keahlian baru yang berbeda dari yang mereka miliki saat ini. Yang kedua ada organisasional. Tujuan iklan, struktur, dan sumber daya organisasional mempengaruhi tingkat dan bentuk kesempatan pelatihan yang disediakan dalam perusahaan. Yang ketiga ada pekerjaan. Karyawan yang tidak memiliki pelatihan untuk pekerjaan tertentu membutuhkan pelatihan sehingga perusahaan melaksanakan aktivitas. Menurut Irianto pada tahun 2007 merumuskan pelatihan menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama ada tahap asesmen untuk menentukan kebutuhan apa saja yang harus direkomendasikan dalam pelatihan, termasuk juga bagaimana format dan rancangan pelatihan yang akan diimplementasikan. Yang kedua ada tahap implementasi. Tahap ini mengimplementasikan semua kebutuhan pelatihan yang dihasilkan dari tahapan pertama. Yang ketiga ada tahap evaluasi untuk memastikan bahwa pelatihan yang dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan. Jenis analisis kebutuhan pilihan. Menurut Irianto pada tahun 2007 dapat dikategorikan ke dalam 2 jenis. Analisis kebutuhan pelatihan reaktif. Jenis ini sifatnya reaktif, di mana acap terjadi perbedaan tingkat persepsi di antara para pengambilan keputusan. Yang kedua, analisis kebutuhan pelatihan proaktif. Jenis ini mencoba bersikap proaktif atas jumlah fenomena di mana semuanya diarahkan pada refleksi kemampuan kinerja karyawan terhadap standar harapan yang sangat mungkin mengalami perubahan di masa mendatang. Proses analisa kebutuhan pilihan. Menurut Irianto pada tahun 2007, ada 6 tahapan pokok dalam analisis kebutuhan pelatihan, yaitu yang pertama ada dokumentasi masalah, yang kedua investigasi masalah, yang ketiga rencana analisis kebutuhan, yang keempat melakukan analisis, yang kelima analisis data, dan yang keenam pelaporan temuan. Yang pertama dokumentasi masalah. Tahap pertama ini adalah melalui wawancara dengan beberapa pihak tertentu yang diperkirakan dengan munculnya sejumlah isu yang dipermasalahkan. Informasi yang diperoleh dari tahapan ini antara lain, yang pertama deskripsi lengkap persoalan, yang kedua sejarah singkat munculnya persoalan, yang ketiga dampak persoalan terhadap pekerja dan unit organisasinya, yang keempat kapan dan bagaimana persoalan terjadi, dan yang kelima tindakan yang siap dilakukan. Yang kedua investigasi masalah. Setelah mencoba rumusan yang jelas tentang isu persoalan yang muncul, kini saatnya menginvestigasi segala kemungkinan investigasi yang menjadi penyebab serta persoalan apa yang sebenarnya. Investigasi tidak dilakukan secara independen, namun dianggap sudah cukup memadai jika kemungkinan untuk membuat verifikasi bahwa terjadi persoalan yang serius dan kemudian memutuskan apakah pelatihan diperlukan atau tidak mengatasinya. Yang ketiga, merencanakan kebutuhan analisis. Langkah selanjutnya adalah mulai merencanakan membuat kerangka analisis. Untuk melakukan analisis yaitu yang pertama, identifikasi apa yang ingin dicapai. Yang kedua, identifikasi tugas utama analisis. Yang ketiga, identifikasi mengenai ketersediaan SDM. Dan yang keempat, identifikasi SDM mana yang dapat melaksanakan tugas.
Dan yang kelima, perbaikan kembali beberapa rencana sebelum melakukan analisis. Melakukan analisis. Tahapan ini manajer harus menginformasikan kepada semua pihak yang terlibat tentang jadwal pelaksanaan analisis sekaligus memperoleh izin dari pihak berkompeten. 5. Analisis data. Analisis data harus sesuai dengan metode pelaporan yang lazim digunakan secara umum karena akan dibaca oleh pihak lain. Yang keenam, pelaporan temuan. Tahapan terakhir, manajer membuat laporan tentang temuan sekaligus rekomendasi pemecahan persoalan. Demikian presentasi yang kami lakukan